Perkebunan teh Kali Gua memiliki historis panjang bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam catatan sejarah, perkebunan teh Kali Gua yang berlokasi di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes itu ada sejak 1889. Kemudian perkebunan teh tersebut diambil paksa oleh kolonial Jepang pada 1942. Sejarawan mengatakan keberadaan perkebunan teh di Brebes menjadi hal yang menarik, lantaran Brebes yang dikenal sebagai wilayah perkebunan tebu, ternyata juga memiliki perkebunan teh. Ia mengatakan, kehidupan masyarakat di perkebunan teh Kali Gua menjadi rebutan pada saat agresi militer pertama sebelum kependudukan Jepang. Area perkebunan itu kemudian didirikan sebagai pabrik senjata oleh Jepang. Selain menawarkan keindahan panorama hamparan hijau kebun teh di kaki Gunung Slamet, kebun teh Kali Gua di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah juga menawarkan pengalaman sejarah yang misterius. Jika ingin merasakan pengalaman ini, wisatawan yang datang di kompleks wisata kebun teh Brebes ini bisa menengok Goa Jepang. Goa Jepang menyimpan kisah tragis pejuang Indonesia di masa kolonial Jepang. Goa sepanjang 805 meter yang menembus perbukitan di tengah perkebunan itu digunakan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang dari serangan musuh. Goa Jepang di perkebunan teh Kali Gua adalah pabrik senjata yang lokasinya di area pegunungan. Jepang memanfaatkan area perkebunan tersebut untuk kamuflase. Hal itu terbukti dengan rasionalisasi yang dilakukan Jepang terhadap pabrik-pabrik manufaktur di Jawa untuk kepentingan mereka. Selain diperuntukkan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang, goa itu juga digunakan sebagai pembantaian Romusha, istilah penduduk pribumi yang diperbudakan di masa penjajahan Jepang yang memberontak kepada pemerintahan militer. Rel-rel di pabrik gula yang tidak berfungsi akan dicabut untuk dilebur, kemudian digunakan untuk membuat amunisi mereka. Di situ juga untuk persembunyian, untuk kegiatan tahanan dan eksekusi bagi mereka yang melakukan pembangkangan. Bangunan Goa Jepang di perkebunan teh Kali Gua itu luar biasa. Keberadaan Goa Jepang di perkebunan teh Kali Gua itu sangat penting bagi sejarah. Ia mengatakan, diperlukan upaya dari pengelola untuk menghidupkan Goa Jepang sebagai wisata historis. Goa Jepang di kaki Gunung Slamet ini memiliki banyak ruang khusus, seperti ruang tahanan, kamar pasukan Jepang, pos penjagaan, gudang senjata, dapur, kamar kelelawar dan ruang ritual yang disiapkan untuk pembantaian, jika tentara Jepang menang dalam perang. Goa ini dibuat oleh tentara Jepang saat Kekaisaran Jepang berhasil mengambil kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda di masa Perang Dunia I pada 1942 lalu. Saat itu tentara Jepang membuat lorong-lorong yang melibatkan para Romusha sebagai tempat perlindungan senjata dan makanan hingga 1945. Pembuatan goa ini konon membutuhkan waktu 2 tahun. Awalnya, tempat ini hanya digunakan sebagai tempat persembunyian, tetapi belakangan diketahui ada sebuah rencana besar, yaitu jika Jepang menang dalam Perang Dunia II, maka salah satu lokasi goa Jepang tersebut akan dijadikan ruang pembantaian massal untuk kaum pria warga desa Pandansari.
Jika semua pria sudah dibantai hingga meninggal, para kaum wanitanya akan diperistri paksa oleh para tentara-tentara Jepang saat itu. Tapi beruntungnya, sebelum niat keji tersebut terwujud, tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada 1945 sehingga memupuskan niat tersebut. Sesudah Jepang kalah perang, lorong-lorong tersebut tidak pernah digunakan hingga 1980-an. Wisatawan Jepang menangis mendengar kisah kelam Goa Jepang Brebes. Pada 1997, lorong-lorong itu mulai dibuka sebagai objek wisata dengan diawali bersih-bersih warga setempat dan juga karyawan PT Perkebunan Nasional 9 sebagai pengelolanya. Goa Jepang ini juga sebagai bukti jika ada wisatawan Jepang yang berkunjung, mereka bisa mendengar informasi mengenai masa kelam Goa Jepang ini dan bahkan banyak wisatawan Jepang yang menangis atas kisah kekejaman yang dilakukan pendahulu mereka di Indonesia. Orang-orang Jepang pada umumnya hanya mengetahui bahwa para pendahulunya dulu datang ke negara-negara Asia Raya, salah satunya Indonesia adalah untuk bekerja bukan untuk menjajah. Namun banyak wisatawan Jepang yang berkunjung terkejut mendengar kenyataan yang ada tentang perbuatan para pendahulu mereka di Indonesia.